Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sedikit pantun. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Dalam kesempatan ini Bu In akan membahas tentang akidah. Akidah di semester 5 ini yang akan dibahas sampai tengah semester nanti adalah 2 poin. Yang pertama, hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat. Yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Di dunia ini terdapat bermacam-macam tingkah laku manusia. Ada yang berbuat baik, ada yang jahat. Ada yang beriman, ada pula yang kafir. Orang yang berbuat jahat misalnya mencuri atau memukul orang yang tidak dihukum secara adil. Karena orang yang melakukan kejahatan itu adalah anak seorang bangsawan atau penguasa. Atau dijatuhi hukuman secara kejam. Orang yang maling sendal dengan orang yang koruptor miliaran rupiah tidak diperlakukan dengan adil, itu semua ada di dunia ini. Tidak akan seimbang antara perbuatan kejahatan dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Karena yang melakukan itu hanya orang biasa. Lebih-lebih orang yang tidak beruang, mereka akan merasa tertekan. Demikianlah keadaan dunia ini, amat sulit menegakkan keadilan yang sepenuhnya, yang kuat memeras dan yang lemah diinjak. Padahal keadilan dan kebenaran itu pasti tiba sesuai dengan janji Allah. Keadilan dan kebenaran itu akan terbukti dengan sesungguhnya nanti pada hari akhirat. Pada hari ini, orang yang berbuat salah akan tetap dikatakan bersalah dan pasti ditimpa siksaan. Sedangkan orang yang benar akan dikatakan benar dan pasti diberi pahala sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Di sini kita bisa mengambil hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan beriman pada hari akhir, besar sekali hikmahnya. Antara lain, yang pertama, bagi orang yang lemah diperlakukan secara zalim, masih mempunyai keyakinan dan harapan bahwa mereka yang menzolimi itu nantinya akan memperoleh siksaan di hari pengadilan akhirat. Dia akhirnya mau bersabar sambil berdoa. Orang yang lemah bisa jadi orang yang tidak punya kekuasaan. Orang yang tidak punya uang, mereka diperlakukan secara zalim, mereka akan mengadu kepada Allah dan yakin bahwa suatu saat Allah akan mengangkatnya. Dan mereka akan bersabar. Sabar itu bukan diam saja, tapi mereka tetap berusaha sambil berdoa. Yang kedua, manusia yang beriman kepada hari pengadilan di akhirat itu tidak akan mau berbuat jahat atau zalim. Orang-orang yang beriman, kita yang beriman, pasti akan mengingat akan pengadilan akhirat. Jadi kita akan selalu berhati-hati dalam berbuat, dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Tidak mau berbuat jahat dan tidak mau berbuat zalim. Itu bagi orang-orang yang beriman.
Berarti kalau masih ada orang yang jahat, bagaimana? Berarti orang itu tidak beriman. Yang ketiga, akan selalu berbuat kebajikan terhadap sesama manusia, serta tekun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka yakin dengan perbuatannya itu nanti akan memperoleh surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jadi hikmah beriman kepada hari akhir adalah mendorong kita untuk memperbanyak berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat, serta tidak mau memperlakukan manusia secara aniaya, tidak mau melakukan manusia secara semena-mena. Di lingkungan kita sendiri saja, ada wali santri, ada santri, ada sarana, ada pengelola, mereka bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Para sarana itu membersihkan pesantren ini. Kewajiban mereka adalah di luar kamar kita. Kita tidak boleh seenaknya saja menyapu dari kamar sampai luar begitu saja, biarin aja ada sarana yang memperkerjakan. Nah, itu berarti kita berbuat secara semena-mena, mentang-mentang tugas dia, biarin aja. Padahal di situ ada perlakuan kita yang secara tidak sadar kita berbuat semena-mena. Selanjutnya, kejadian pada hari akhirat ini ada pada Al-Quran. Disebutkan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada 4 surat yang harus kita pahami di sini. Ada surat Al-Qari'ah ayat 3-5, ada Quran surat Al-Zalzalah ayat 6-8, ada dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, dan juga Quran surat Az-Zukhruf ayat 43-67. Di sini di dalam surat Al-Qari'ah ayat 3-5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Selanjutnya Quran surat Al-Zalzalah ayat 6-8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ini yasdurun nasu astata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sekecil dan seberat apapun yang kita perbuat, akan ada balasannya. 2 surat terakhir, surat Asy-Syu'ara dan Az-Zukhruf, silahkan untuk membukanya di rumah masing-masing. Nabi SAW juga menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat lainnya. Hadis yang pertama mengatakan bahwa hari kiamat itu tidak terjadi hingga keluar api dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basra. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Kemudian hadis yang kedua, hari kiamat tidak terjadi hingga 2 golongan besar saling berperang. Peperangan terjadi antara kedua belah pihak, sedangkan seruannya satu. Dan sehingga dibangkitkan para dajjal yang pendusta, hampir 30 orang jumlahnya. Semuanya itu mengaku sebagai utusan Allah. Dan sehingga ilmu dicabut, gempa terjadi, masa saling berdekatan, fitnah-fitnah lahir, dan pembunuhan banyak terjadi. Dan sehingga harta pada dirimu melimpah ruah,
hingga bingung pemilik harta itu mencari sedekahnya. Dan sehingga orang-orang lelaki lewat di kuburan seseorang, sehingga berkata, "Ya, semoga aku di tempatnya, dan semoga matahari terbit di tempatnya terbenam." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini dikatakan ilmu yang dicabut di sini bisa juga seorang ulama yang meninggal. Ini adalah tanda dari kiamat. Gempa sudah sering terjadi, oleh sebab itu semakin mendekatkan dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hikmah dari iman kepada hari kiamat untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.